Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Amirullah dengan NIDN 05 18 03 89 dan NUPTK 1650767668130312. Saat ini saya adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta dengan program studi S1 Pariwisata. Saat ini saya mengajar mata kuliah Tourism IT yang merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan bobot SKS sebesar 3 SKS yang ada di semester kedua. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu unsur Tridharma Perguruan Tinggi bagian pengajaran pada PDD UKTPT atau dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam rangka memenuhi persyaratan pada sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Tourism IT. Mata kuliah Tourism IT adalah mata kuliah yang mempelajari sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam menunjang kegiatan bisnis pariwisata. Dimulai dari pengantar teknologi dan sistem informasi, perkembangan tourism 4.0, selanjutnya digital marketing dan branding dengan sistem informasi website dan media sosial, kemudian online travel agent atau OTA, virtual hotel operator, VHO, dan desain grafis. Pada mata kuliah tourism ini, Tourism IT memiliki capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama, aspek sikap. Menunjukkan sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi informasi di bidang pariwisata. CPL yang kedua, aspek keterampilan umum, mampu menggunakan perangkat lunak dan platform digital untuk mendukung operasional dan promosi destinasi maupun usaha pariwisata. CPL yang ketiga, aspek pengetahuan, yaitu memahami konsep dasar teknologi informasi dan penerapannya dalam industri pariwisata. CPL yang keempat adalah aspek keterampilan khusus, yaitu mampu mengevaluasi efektivitas penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas layanan dan daya saing industri pariwisata. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK untuk mata kuliah Tourism IT adalah yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep perkembangan teknologi informasi dalam industri pariwisata. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai platform digital yang digunakan dalam bisnis pariwisata. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan aplikasi atau sistem informasi pariwisata untuk mendukung operasional dan pelayanan bidang pariwisata. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis penerapan teknologi digital dalam pemasaran destinasi dan produk wisata. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu merancang solusi berbasis teknologi informasi untuk menyelesaikan permasalahan sederhana di sektor pariwisata. Dan CPMK yang keenam, mahasiswa mampu mengevaluasi implementasi teknologi informasi berdasarkan aspek efisiensi, keamanan, dan pengalaman wisatawan atau pelanggan. Pada metode perkuliahan Tourism IT ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment.
di mana dosen menyampaikan materi pelajaran secara jelas dan terstruktur kepada mahasiswa, yang mana mendorong interaksi antar mahasiswa dan dosen melalui tanya jawab, diskusi, ataupun kelompok di mana dosen melakukan penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa melalui berbagai cara seperti presentasi, tugas, ataupun kuis. Metode selanjutnya adalah pembelajaran interaktif antara dosen dengan mahasiswa. Dosen memaparkan materi dan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Kemudian, di kelas menggunakan metode Student Learning Center, yaitu pembelajaran berpusat dari mahasiswa, di mana kegiatannya membentuk grup discussion yang melibatkan antara kelompok mahasiswa untuk menganalisa fenomena atau isu terkini yang berkaitan dengan mata kuliah Tourism IT. Selanjutnya, untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi, ada beberapa indikator penelitian, yaitu yang pertama adalah kehadiran 10%, yang kedua tugas dan kuis sebesar 20%, yang ketiga, ujian tengah semester atau UTS 30%, dan ujian akhir semester atau UAS yaitu 40%. Untuk dapat lebih memahami mata kuliah Tourism IT ini, mahasiswa juga dapat membaca modul, buku, dan jurnal yang relevan, seperti beberapa referensi buku. Yang pertama, menuju destinasi wisata digital, kemudian ada pariwisata digital, kemudian pemasaran digital, marketing 4.0, digital marketing website, kemudian media sosial, perspektif komunikasi budaya dan sosioteknologi, dan yang lain sebagainya, serta jurnal yang relevan dengan mata kuliah Tourism IT ini. Demikian kegiatan pembelajaran pada mata kuliah Tourism IT ini. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran secara luring di kelas yang ada pada pertemuan materi yang kelima, yaitu materi digital marketing media sosial. Mari kita saksikan video di dalam kelas sebagai berikut. Oke, teman-teman, kita akan mulai ya pembelajaran pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sehat ya? Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Fauzan, boleh pimpin doa. Sebelum pulang dimulai, sebaiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih Fauzan ya. Oke, kita akan cek grooming terlebih dahulu. Sudah oke semua ya. Terima kasih banyak, sudah rapi-rapi dan bagus ya. Kita akan masuk ke materi berikutnya ya. Untuk hari ini kita akan bahas terkait dengan digital marketing lewat media sosial. Kemarin kita sudah bahas digital marketing itu apa, kemudian kita menggunakan teknologi atau platform apa saja ya. Kita akan bahas hari ini, khususnya yang media sosial. Untuk materi media sosial ini tentunya yang kita harapkan dari teman-teman adalah teman-teman mahasiswa di sini mampu ya dan bisa menjelaskan pengertian fungsi, karakteristik dan indikator media sosial ya. Kemudian mengidentifikasi berbagai platform media sosial beserta fitur dan contohnya. Kemudian yang ketiga,
mampu teman-teman bisa menganalisis dan mengevaluasi ya pemanfaatan media sosial khususnya di bidang pariwisata karena kita sedang tentunya di bidang pariwisata. Kemudian yang terakhir diharapkan juga ya ini semua punya media sosial ya. Ya. Mungkin sekarang masih mengelola media sosial sendiri. Tapi bisa jadi besok mengelola media sosial punya perusahaan. Ya. Sehingga diharapkan teman-teman mampu mengelola akun media sosial secara profesional dengan menerapkan etika dan keamanan digital. Karena kita tahu bahwa saat ini musuhnya dari dunia digital adalah keamanan ya, terkait dengan ada hacker ya, cyber ya, cyber security-nya harus dijaga seperti itu. Oke ya. Oke, selanjutnya ya. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan pengantar IT ya. Kita sudah bahas terkait dengan sistem dan teknologi informasi. Kemudian kita sudah bahas branding digital marketing ya, yang mana untuk digital marketing tentunya kita harus bisa ya mengoperasikan, bisa mengimplementasikan menggunakan terkait dengan penggunaan teknologi. Ya. Kemudian kita sudah bahas terkait dengan dunia website karena digital marketing tidak hanya media sosial ya, tentunya adalah yang kemarin kita bahas adalah dunia website ya. Kemudian saat ini kita akan bahas terkait dengan media sosial. Untuk berikutnya kita akan bahas terkait dengan email ya, SEO dan SEM, kemudian ads, kemudian marketplace, kemudian virtual tour. Oke ya. Nah, ada gambar di sini ya. Ada namanya lookbook and pay. Oke ya. Tentunya kalau di dunia website kemarin saya sudah bahas terkait dengan gimana sih penerapan perilaku ya. Saat ini perilaku wisatawan adalah seperti ini, lookbook and pay. Ya, kalau dalam dunia media sosial kira-kira seperti apa? Siapa yang bisa berani menjawab? Lookbook and pay di media sosial. Kan sekarang ada contohnya TikTok Shop ya. Kemudian di Instagram juga ada jual beli dan sebagainya. Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, Nida, silahkan. Misalnya saya melihat di TikTok itu ada Grand Canyon Hotel, ya, oke. hotel, dia ada promonya. Kemudian saya melihat promo tersebut dan saya memesan lewat aplikasi TikTok tersebut dan kemudian melakukan pembayaran di sana. Oke, pembayarnya dengan beragam metode ya. Biasanya pakai apa? QRIS ya, kemudian Briva dan sebagainya. Oke ya, seperti itu ya. Karena memang era digitalisasi saat ini tentunya kita sudah masuk revolusi industri 4 ke 5 ya, yang mana hari-hari teman-teman adalah bangun tidur apa? HP. Sebelum tidur HP. ya. Setiap hari handphone. Ya, itu generasi saya dan teman-teman saat ini di era sekarang ya. Jadi memang lookbook and pay termasuk dalam bidang pariwisata ya. Kita mencari tempat wisata ya, objek penelitian, teman-teman mau paket wisata, tentunya adalah lookbook and pay seperti itu. Oke, ini sudah paham ya. Sebelum kita lanjut, saya akan presentasi terlebih dahulu ya. Abigail Agatha Kristanta. Oke. Amanda Della. Oke. Angelique Bernardine. Oke. Diora Ditya Yogi. Fauzan Noval. Oke. Franciscus Saverius Adam. Oke. Prea Zahra. Oke. Hikmal
Abrar ya. Oke. Ian Hafiz Rahman, Julia, Kalista Dwi Putri, Lukman Arif, Nadia Aulia Putri, Taditya Novel Pratama, Rival Ginanjar, Rizky Akbar Wira, Rojan Azhar Ashikra, Selik Lilaika, Siti Lailatul, terakhir Juleka Jingga Felicia. Oke, sudah semua ya? Oke, good ya. Masuk terus kelas ya. Yang bawa minum boleh minum ya. Oke, kita akan melanjutkan lagi ya materi. Nanti setelah ini akan ada diskusi kelompok ya terkait dengan media sosial ya. Nah, di media sosial itu ada namanya karakteristik ya. Ada 4 karakteristik di media sosial. Yang pertama yaitu partisipasi dan interaksi. Seperti tadi pengertiannya ada interaksi ya antar sesama pengguna media sosial, ada umpan balik, komentar, like, share, dan tentunya komunikasi 2 arah. Yang kita sebagai pengguna media sosial yang namanya netizen ya, sebagai pengguna netizen ya, tentunya kita tidak bisa menghindari yang namanya komentar. Jadi kalau kita sudah sudah memposting sesuatu, maka kita siap menerima namanya komentar. Ya, tetapi di media sosial itu ada namanya fitur ya terkait dengan kita mau tutup komentar atau tidak. Ya, kita mau balas komentar atau tidak. Tetapi kalau di bidang pemasaran ya, kita menjual produk, tentunya ya kita harus ada umpan balik. Teman-teman suka kuliner, posting di Instagram ya. Apa kuliner yang paling favorit selain ayam geprek? Ya. Posting ayam geprek, ada captionnya bla gitu. Kalau sekarang kopi ya, teh desa, teh kota, teh warga dan sebagainya banyak sekali posting-posting gitu ya. Banyak sekali kuliner posting. Tanya, ada yang lewat DM, ada lewat komentar. Ada yang cukup ngetik suka kemudian cek DM ya Kak. Pernah lihat gitu Kak? Silahkan tulis apa gitu ya. Nanti cek DM ya Kak gitu. Seperti itu ya. Kemudian ada keterbukaan ya, tadi hampir sama. Kita memberikan komentar dan bebas terkait dengan berpartisipasi secara bebas. Kemudian yang ketiga konektivitas ya, itu terkait dengan tentunya membangun jaring pertemanan ya. Di sini sudah saling follow ya, sudah ya saling memfollow. Yang belum nanti saling follow lah ya. Teman-teman sudah berteman cukup lama kan ini? Ya. Masa tidak saling Angel City, Instagramnya apa gitu ya. Ya. Kemudian komunitas, kita bisa menjadi wadah suatu komunitas minat dan tujuan ya. Ada yang suka bola, kemudian dari media sosial suka ya punya komunitas. Yang sekarang lagi hitnya ya bola misalkan ya, Piala Dunia. Suka Spanyol, oh ada komunitasnya Spanyol ya. Suka Argentina, seperti itu ya. Suka Portugal, Portugal dan Argentina, ya netizennya rame gitu ya di media sosial kayak gitu ya. Dan ini adalah salah satu contoh ya. Ada di namanya Desa Wisata KJI
kaji. Ada namanya Hari Ikan Nasional. Saya juga baru tahu setelah lihat Instagramnya. Ya, karena desa wisata Kaji ini terkait dengan budidaya ikan hias, kalau teman-teman tahu, ya, seperti itu. Dan ini ya untuk tugas kelompok teman-teman, ya. Jadi silahkan nanti kita bagi ya kelompoknya ya, ada karena ada 20 mahasiswa, jadi satu kelompoknya 5 orang, kayak gitu ya. Nanti yang satu kelompok ini ya, Angel dan teman-teman, 2345, 2345, 2345, 2345, 6 ya. Yang satu nanti ke Desa Wisata Nganggring Sleman, teman-teman silakan buka Instagramnya, kemudian KJI Bantul, Pulesari Sleman, dan Tinalah Kulon Progo. Oke ya, seperti itu. Nanti saya akan bagikan kertas untuk diskusi kelompok. Oke ya, silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Selamat siang teman-teman. Oke, jadi dari kelompok kami sudah diskusi ya sangat baik ya mengenai Desa Wisata Tinalak di Kulon Progo. Jadi kami tadi hasil diskusi dari kelompok kami yang pertama itu mengenai postingan yang ada di akun Desa Wisata Tinalak itu sangatlah banyak ya teman-teman, karena jujur untuk Desa Dewi Tinala itu sendiri sangat aktif ya, karena banyak postingan juga baik dari edukasi, hiburan juga di sana, aktivitas, attraction juga banyak banget. Terus juga ada banyak jumlah postingan yang dimana saat ini postingan itu 1463 atau sekarang udah naik ya betul. Terus di sini juga banyak sekali fitur yang ada di Instagram di mana mereka menggunakan dengan baik. Jadi itu salah satu hal yang menurutku sangat menarik ya dari desa wisata ini. Terus saran dari kelompok kami itu minimnya konten edukasi yang dimana di sini itu hanya disampaikan konten yang berisi hiburan, terus attraction yang ada di sana. Tapi dari kelompok kami itu masukannya adalah ditambah lagi untuk konten edukasinya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Instagram terkaitan dengan desa wisata ini itu sangatlah bagus ya teman-teman. Oke, sekian dari kelompok kami. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi Desa Wisata Pulesari. Untuk profil Desa Wisata Pulesari ini sudah 5.490 followers, di mana itu sudah termasuk banyak ya untuk desa wisata, apalagi termasuk di daerah istimewa Yogyakarta ini sendiri. Nah, kondisi saat ini untuk bagian bioprofil ini sudah ada, tapi untuk bioprofilnya masih kurang lengkap, sehingga harus ada perbaikan seperti penghargaan-penghargaan apa yang pernah didapatkan Desa Wisata Pulesari, kemudian wisata Pulesari ini termasuk kategori wisata apa, sehingga wisatawan itu bisa melihat bahwa keunggulan dari Desa Wisata Pulesari ini. Nah, kemudian untuk konten Desa Wisata Pulesari ini sudah ada beberapa konten yang sudah cukup bagus, namun pada postingan terakhir, Mas, postingan terakhir itu di tanggal 22 Maret. Jadi untuk saat ini sudah tanggal 22 Maret ya. Sudah
setiap hari sudah melakukan postingan, namun sudah aktif lah gitu melakukan postingan. Nah, untuk saran perbaikannya, kontennya seharusnya harus ada sampulnya karena kontennya ini masih seperti ini, mbaknya kayak gini gitu ya. Harusnya lebih cantik lagi ini kegiatan apa, sampulnya seperti itu. Jadi jadi orang tuh lebih tertarik gitu untuk melihat karena lebih estetik. Termasuk harus bertema ya. Iya, bertema, Pak. Nah, desainnya. Kemudian untuk feed layoutnya itu sudah ada, mengenai layoutnya sudah beragam, tetapi tidak rapi seperti ini. Ini harusnya lebih bertema lagi, mungkin dari warna, desain depan depan apanya namanya gambar sampulnya sehingga itu lebih menarik untuk media sosialnya itu sendiri. Kemudian feed pin-nya itu nggak ada ya, Mas? Hah? Oh, sudah. Ini udah ada. Nah, kemudian seharusnya berbentuk poster kalau bisa. Jadi jangan semuanya itu video ya. Kalau dilihat kan ini banyaknya video. Kemudian harusnya ada foto dan video sehingga lebih beragam lagi gitu postingannya. Paket wisata gitu ya. Iya, contoh-contoh paket wisata disematkan. Cukup? Dah, sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya sudah diskusi kelompok dan presentasi hasil dari diskusi kelompok secara baik ya. Itu artinya teman-teman sudah bisa mereview, menganalisa pemanfaatan media sosial khususnya Instagram yang ada di desa wisata. Ya, itu bisa jadi landasan teman-teman besok ya. Siapa tahu besok teman-teman akan ada KKN ya. Karena KKN kita ada di desa wisata yang ada di Jogja. Ya, besok bisa memberi masukan saat teman-teman ada di lokasi tersebut atau saat berkunjung ke desa wisata. Untuk materi media sosial ini saya rasa sudah cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Dan terima kasih untuk kehadiran teman-teman semuanya ya. Sudah aktif di kelas ya. Tanya jawab dengan baik, kemudian teman-teman hadir di kelas ya. Semoga tetap bertahan ya untuk terus kuliah dengan baik ya. Kuliah itu tidak hanya mengejar nilai saja, tetapi juga kita mendapatkan ilmu dari setiap pertemuan ya. Insya Allah nanti kita bertemu di pertemuan ke depan di materi yang selanjutnya di mata kuliah Tourism IT ini. Oke ya. Hari ini seru nggak? Seru. Ya. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa ya. Yang dipimpin oleh Fauzan, saya dipimpin oleh Adam. Silakan Adam. Terima kasih Adam ya. Terima kasih buat semuanya ya. Semoga harinya menyenangkan. Ya. Pulangnya diberikan kesehatan, keselamatan ya. Dan uang jajannya banyak. Kita bertemu lagi di pekan depan ya. Sampai jumpa kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.